Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kok jadi gugup ya kalau di hadapan Bu Dokter sih jadi Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururina anfusina wa min sayyiatina a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'ni bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilman nafi'an. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada hari ini, pada sore hari ini. Masya Allah, semangat semuanya. Alhamdulillah kita semua bisa hadir. Sebelum kita mulai, pertama-tama kita luruskan dulu niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Niat kita untuk belajar, menambah ilmu pengetahuan. Semoga Allah berikan pemahaman, semoga Allah berikan manfaat kepada kita semua. Dan kepada pemateri, kepada ustazah, semoga Allah berkahi dengan pahala membagi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan para pengikut beliau. Alhamdulillah, senang sekali pada hari ini bisa bertemu dengan teman-teman, terkhusus kepada Ibu Dokter. Perkenalkan, saya Wulan, diamanahi sebagai moderator di acara hari ini. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Saya bacakan mungkin sedikit CV dari Ibu Dokter. Hari ini kita dibersamai oleh Ibu Dokter Juristanti SP JP KFI HA. Masya Allah panjang sekali. Mungkin saya bukan orang kedokteran, masih awam, itu panjang banget gitu gelarnya, Masya Allah. Mungkin untuk lebih tahu lagi tentang beliau, nanti kita bisa perkenalan dengan Ibu Dokter. Pada hari ini kita berada dalam acara bincang ya, kajian info sehat yang diadakan oleh Kim setiap bulan. Tema kali ini adalah jantung koroner pada wanita. Insya Allah itu tema besar yang akan kita bahas. Silahkan disimak. Kemudian apabila ada pertanyaan, nanti ada sesi bertanya. Insya Allah manfaatkan momen ini untuk bertanya kepada Ibu Dokter. Kita tanya sebanyak-banyaknya gitu ya. Saja, Tapi juga saya dibatasi. ada Japri. Coba cek Japri. Oke. Baik. Oh, alhamdulillah. Oh, dapat ini ya. Katanya dibacain aja. Baik. Namanya Dr. Juristanti Sulistianingrum. Nama panggilannya Jo atau Tanti. Tempat tanggal lahir. Izin Ustazah. Probolinggo 13 April 1972. Statusnya menikah dengan 2 anak. Aktivitasnya bekerja, mengurus rumah tangga, pekerjaan, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan intervensi. Pendidikan beliau di FK UNER tahun 1992, kardiologis FK UNER, Rumah Sakit Dr. Sutomo pada tahun 2010, intervensional kardiologis FK UNER atau Rumah Sakit Dr. Sutomo pada tahun 2014. Akun media sosialnya bisa ditemui di Facebook di Juristanti Sulistianingrum, akun IG-nya @juristanti. Alamatnya sampai situ perlu aja ya, saja. kayaknya. Sampai situ saja. Ya, oke, sampai situ saja. Beliau tinggal di Bogor ya, gitu. Itu saja. Moto hidup boleh hidupnya dibacakan. Iya, baik. Kalau itu terlalu ini ya. Moto hidup, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Masya Allah. Riwayat pendidikannya panjang sekali. Saya sampai ke seleo-seleo bilangnya ya. Masya Allah. Maaf, Dokter.
Jadi kepada teman-teman silahkan disimak, silahkan kalau ada pertanyaan. Dan satu lagi ada titipan dari Kim, nanti ada pertanyaan yang bisa menjawab pertanyaan, ada hadiah kecil lah dari, bukan hadiah kecil ya, ada reward dari Kim. Itu saja. Kepada Ustazah dipersilahkan waktunya, Itu Ustazah. apa ngaji dulu. Cari Oh, tilawah. ngaji dulu. Oh ya, Cari. baik. Oke, silahkan Umi. Ustazah Nur. Baik, silakan. Baik, Ustazah Rusni sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Maha benar Allah dengan segala firman. Alhamdulillah, sudah selesai pembacaan ayat suci Al-Quran dan artinya. Semoga membawa berkah kepada kita yang mendengarkan. Baik, kepada Ibu Dokter, dipersilahkan untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Kepada teman-teman, dipersilahkan untuk mencatat apabila ada yang perlu. Silahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya ikut bangga ya dapat diajak di kajian inspirasi muslimah ini. Memang kita kali ini adalah temanya sharing kesehatan, sama-sama belajar. Kemudian monggo nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan, mungkin slide-nya akan banyak gambar. Kalau misalnya nanti ada beberapa pertanyaan, bisa disampaikan dan kita akan tanya jawab setelah saya akan memaparkan materi. Saya coba sharing screen dulu ya. Sebentar. Aduh.
Mohon maaf, gimana ini? Nggak bisa ya. Hmm. Sebentar ya. Belum masuk ya? Belum, Bu Afwan Dokter. belum ya? Belum, Belum. belum. Belum masuk dulu. Hmm, Apa mau dibantu Bu Dokter? Ah, boleh bisa. sebentar. Masuk. Ini masuk. Masuk. Ya. Yang Belum sebentar. kebuka itunya. Masuk tapi. Ini masuk? Iya masuk, cuma belum Masuk belum? kebuka gambarnya. Gambarnya belum kebuka Bu Dokter. Nggak bisa ya? Mungkin signalnya agak ini. Soalnya dia kayaknya besar itunya, MB-nya. Oh, baik. Kemudian, atau saya kirim. Mau kirim ke saya Bu Dokter? Bisa. Insya Oke ya, Allah. saya kirim ya. Mm-mm. Sebentar. Kata, Bisa ya, Bu? nggak bisa kebuka Dokter. Coba bentar. Oh, nggak bisa ya? Mm. Kyoto. Sebentar.
Oh, sebentar, sebentar. Saya mau kirim yang ada yang gambarnya sebentar, Bu. Kok nggak bisa ya? Mohon maaf ya. Eh, nggak bisa ya, Bu? Sebentar, ada yang lain. Ini seminar awal. Sebentar. Yang ini, Bu, coba, Bu. Seminar awal ya. Yang seminar awam, Bu, yang terakhir. Tunggu sebentar, Bu Dokter, lagi download. Ya, nggak apa-apa. Nggak bisa kebuka, Bu Dokter. Nggak bisa ya? Iya. Sebentar, saya juga zoom-nya mana ini ya? Sebentar, saya pakai ini aja deh. Saya pakai iPhone. Saya coba pakai iPhone, Bu. Iya, ya bisa dah. Bu Dokter. Denda, tolong yang satunya lagi di itu. Bagus ya. Baik. Iya, dua-duanya nggak bisa kebuka ya. Oh, nggak bisa ya? Sebentar. Saya jadikan co-host, Bu Dokter, yang iPhone. Apa? Saya mau pakai ini aja deh. Sharing screen. Oh, ini udah kebuka, Bu Dokter. Yang satunya aja, Bu. Yang Hah? satunya, Bu. Yang ini Yang bukan ya? satunya tadi. Yang mana nih? Berarti Yang dia harus dibuka awam, di yang background-nya putih. bentar. Berarti dia masih dibuka di itu, di apa? Yang seminar awam gitu. Iya, betul. Ini ya. Alhamdulillah, sudah Bu Dokter. Saya nggak kelihatan zoom-nya ini sekarang. Itu apa namanya? Kelihatan ini sekarang Bu Dokter. Sahabat semua kelihatan gambarnya? Kelihatan. Terlihat, Om. Kelihatan, Umi.
Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Saya yang ini zoomnya di PC-nya hilang. Coba digeser saja, Bu Dokter. Geser ke kiri biasanya Bu Dokter. Yang satunya lagi dimatikan aja Bu Dokter suaranya. Jadi bisa Ini itu nggak menggema. Ini aja berarti sebentar. Menggema nggak ya? Gema. Masih menggema. Sebentar ini saya matikan aja ini. Audionya dimatikan aja Bu Dokter. Yang itu. Saya udah matikan ya. Ininya kelihatan nggak Bu Dokter? Mute Bu Dokter. Itu aja apa Utinda yang satunya lagi di kohosnya dicabut coba saya mau coba di leave kan aja. Oh, baik. Saya izin yang satu saya leave kan boleh Ustaz Bu Dokter? Mic-nya masih ketutup Bu Dokter. Bu Dokter, mic-nya belum dibuka. Yang Kayaknya iPad. beliau masih mencari-cari. Oh, masih. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini terang Bu Dokter. Ya, ini aja. Masya Allah. Jadi yang satunya lagi gimana? Mau itu live-kan aja? Ya dimatikan aja itu. Dimatikan aja nggak apa-apa. Karena saya nggak bisa matiin dari sini. Oh baik. Oh, baik. Aman. Berarti yang Bu Dokter yang ini itu kan di kohosin, yang satunya lagi dibuka. Itu. Biar Iya, bisa dimatikan dilihat. ya. Sudah saya matikan ya. Alhamdulillah. Baik, mohon maaf. Ini aja deh. Alhamdulillah ya Allah, semoga Allah mudahkan. Amin ya Afwan Rabbal Alamin. semuanya, maaf ya. Baik, saya mulai ya, ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore hari ini kita akan membahas atau sama-sama membahas ya tentang penyakit jantung pada wanita. Apakah sebuah fakta atau mitos? Baik, kemudian slide saya yang menggerakkan atau bagaimana? Bu Dokter. Ya sudah. Seperti yang kita ketahui bahwa penyakit jantung, terutama yang disebut penyakit jantung koroner adalah penyebab kematian utama di seluruh dunia. Baik itu di Indonesia maupun di Amerika dan di seluruh dunia, mengalahi penyakit-penyakit lain seperti misalnya stroke, diabetes, maupun kanker. Baik, slide. Nah, kita lihat di sini bahwa epidemiologi atau
angka statistik di kejadian penyakit jantung koroner di Amerika Serikat, di mana dalam 1 tahun pertama ternyata ada 1 juta pasien yang mengalami serangan jantung, di mana 50%-nya setelah 1 tahun itu qadarullah meninggal dunia. Dan 500.000 diantaranya berhasil mencapai di rumah sakit atau UGD rumah sakit setempat, kemudian dirawat di ICU. Nah, angka kematian di rumah sakit itu sekitar kurang lebih 15%, dan sebagian bisa berhasil dengan survive keluar dari rumah sakit. Selain daripada itu, ternyata memang mempunyai high cost ya, jadi memerlukan biaya yang banyak untuk perawatan, karena penyakit jantung koroner ini tidak hanya seketika itu saja selesai, ternyata juga pengobatannya atau terapinya adalah sepanjang usia pasien. Baik, slide. Nah, ini kita lihat di sini bahwa penyakit jantung koroner menduduki peringkat pertama, melebihi penyakit-penyakit yang lain sekitar kurang lebih 51%, diagram yang menunjukkan bahwa gambar dari penyakit jantung koroner tersebut, gambar merah ya warnanya. Baik, slide. Nah, apakah ternyata ini anekdot ya? Apakah wanita itu lebih complicated daripada laki-laki? Di sini digambarkan bahwa laki-laki itu ternyata hanya 1 saklar, sedangkan wanita itu ternyata beberapa saklar. Memang complicated ternyata. Baik, slide. Apa yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner? Yaitu koroner itu merupakan nama lain dari pembuluh darah jantung. Nah, penyakit jantung koroner adalah penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah jantung atau koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah. Jadi pembuluh darah jantung tersebut mempunyai lapisan-lapisan. Nah, lapisannya itu rusak sehingga ada kekakuan di dinding pembuluh darah jantung tersebut dan penebalan, disebut aterosklerosis. Bahkan penebalan-penebalan ini ternyata bukan karena ototnya yang menebal, tetapi karena ada timbunan lemak atau yang disebut plak aterosklerosis. Baik, slide. Ya, kita lihat di sini aterosklerosis. Kita lihat penampang dari pembuluh darah kalau misalnya tidak ada adalah mulus ya. Mulus, kemudian tampak adanya plak-plak. Plak itu tadi yang timbunan lemak. Nah, di situ plak itu makin lama dia akan semakin bertambah kalau misalnya ada beberapa komorbid atau penyakit penyerta yang lain. Atau semakin bertambah usia seseorang. Sehingga mengakibatkan diameter plaknya ini lebih menutupi dari diameter pembuluh darah jantung. Akibatnya terjadi penyempitan, bahkan penyumbatan pembuluh darah jantung yang disebut dengan aterosklerosis. Baik, slide. Ini adalah gambar dari pembuluh darah jantung. Kita ketahui bahwa pembuluh darah jantung itu terdiri dari 3 besar. 1 pembuluh darah jantung kanan yang disebut right coronary artery, kemudian pembuluh darah jantung kiri yang cabang 2, kiri depan dan kiri samping. Besar dari jantung seseorang itu kurang lebih sekepal tangan. Dan dia berada di balik tulang dada di tengah, kemudian agak menyerong ke kiri. Sehingga pada serangan jantung yang paling sering adalah terjadinya nyeri dada yang di tengah, kemudian dia menjalar ke kiri. Baik, slide. Nah, ada namanya patogenesis itu perjalanan ya dari proses aterosklerosis. Nah, itu tadi gambar penampang pembuluh darah arteri atau koroner yang normal. Normalnya mulus, kemudian terbentuk di awal adalah sedikit gumpalan lemaknya dan ada yang tebal. Nah, dari lemak-lemak ini ada yang, mohon maaf, dia mempunyai lapisan yang agak tebal, yang di tengah itu tebal lapisannya, sehingga itu dalam kondisi masih stabil. Dalam arti stabil, bisa pasien tanpa ada keluhan. Atau misal ada keluhan, cuman dia dipicu oleh aktivitas berlebih, aktivitas sedang sampai berat. Dalam kondisi tertentu, kondisi tertentu cap itu dia akan makin, cap atau topi atau lapisannya itu makin tipis. Nah, sedangkan timbunan lemak atau plak tadi makin menebal. Kemudian,
Kalau misalnya pasien dia ada kondisi-kondisi yang menyebabkan hormon adrenalinnya meningkat atau keluar tinggi, misal emosi, kemudian aktivitas yang berlebih, tensinya naik tinggi di atas 180/120, dia pecah. Nah, begitu pecah, dia akan menyumbat. Itulah yang disebut dengan serangan jantung. Baik, slide. Slide lagi, ya. Nah, untuk itu kita harus tahu atau mengenal faktor risiko masing-masing. Yang utama adalah adanya kolesterol tinggi atau yang disebut hiperlipidemia, kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes atau kencing manis, kemudian merokok, gaya hidup yang kurang bagus, dan yang lain-lain. Ada jenis kelamin, usia, kemudian genetik itu adalah keturunan, terutama adalah first degree. First degree itu berarti ayah atau ibu kita. Salah satu yang mempunyai faktor risiko penyakit jantung koroner, diabetes, kita harus waspada. Dari semuanya ini, faktor-faktor risiko ini yang paling besar adalah diabetes mellitus atau kencing manis. Sehingga pada pasien-pasien dengan diabetes atau kencing manis itu sudah sama dengan signifikan penyakit jantung koroner. Baik, slide. Nah, kenyataannya adalah ternyata kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah lebih banyak pada wanita dibandingkan dengan pria. Kita lihat di sini, semakin bertambah usia juga wanita yang merah, angka kematiannya lebih tinggi daripada laki-laki. Ya, slide. Ini juga adalah data bahwa ternyata pada wanita pun penyakit jantung koroner tetap menduduki peringkat pertama untuk mortalitas atau angka kematian tertinggi dibanding dengan penyakit-penyakit yang lain. Baik, slide. Dan dalam setiap usia, jadi tidak pandang usia, karena dulu mitos adalah bahwa sebelum premenopause ternyata masih istilahnya risiko tinggi untuk penyakit jantung koroner pada wanita rendah. Ternyata tidak. Ini kita lihat di sini dengan bertambahnya usia, semakin tinggi grafik angka kematiannya dibanding dengan stroke, kemudian dan kanker-kanker yang lain. Baik, slide. Nah, dalam segi anatomi, ternyata wanita itu mempunyai pembuluh darah jantung yang lebih kecil dibanding dengan laki-laki. Sehingga dengan anatomi seperti ini, gejala nyeri dada pada wanita itu sering terkelabui atau kadang-kadang tidak khas seperti laki-laki. Slide. Kenapa? Nah, ini juga berpengaruh. Pada wanita ada hormon estrogen dan laki-laki adalah testosteron. Kita lihat di sini semakin bertambahnya usia, hormon estrogen wanita itu grafik yang merah curam turun. Nah, estrogen itu merupakan hormon yang kardioprotektif atau bisa melindungi jantung. Sedangkan pada usia lanjut atau usia mulai sekitar kurang lebih 50, pada pasien-pasien dengan menopause, kadar estrogennya dia akan turun. Oleh karena itu, dengan adanya faktor usia inilah ditengarai bahwa hormon estrogen yang turun sehingga menurunkan kardioprotektif atau pencegahan terhadap jantung, angka serangan jantung meningkat. Sedangkan pada laki-laki, hormon testosteronnya masih stabil tinggi di usia lanjut. Baik, slide. Nah, apa sih yang namanya serangan jantung itu? Jadi serangan jantung atau yang disebut infark miokard itu adalah otot jantung yang sebagian itu terjadi suatu proses nekrosis atau kematian. Karena apa? Karena pada saat itu suplai oksigen ke otot jantung itu mendadak berhenti akibat adanya sumbatan di plak atau sumbatan karena plak tadi itu mengalami lisis atau rupture atau pecah sehingga dia menyumbat pembuluh darah jantung. Nah, akibatnya apa?
Itu tadi, kalau misalnya ada plak yang lepas, kemudian dia menyumbat, sehingga suplai oksigennya ke otot jantungnya berkurang, inilah pasien mengeluh nyeri dada. Nyeri dada ini disebut dengan angina pectoris dan rangkaian dari serangan jantung. Akibatnya apa? Kalau misalnya serangan jantung terjadi, kalau tidak ditangani dengan segera, terjadi aritmia atau gangguan listrik jantung bisa. Kemudian adanya fungsi pompa yang terganggu. Pasiennya bisa sesak nafas. Atau bahkan adanya seperti rupture. Rupture itu jadi ada ventricle atau bilik kanan dan bilik kiri itu ada sekatnya. Sekatnya itu akhirnya lepas gitu, apa, bocor karena luasnya serangan ini tadi. Bahkan sampai henti jantung bisa. Slide. Nah, inilah gejala serangan jantung. Sebenarnya spektrum dari klinis gejala serangan jantung itu sangat luas sekali. Yang tadi kita sebutkan bahwa dari yang tidak ada gejala, kemudian gejala yang tidak khas, dan gejala yang khas. Nah, gejala yang khas adalah biasanya nyeri dadanya itu di belakang tulang dada, ya, di tengah, kemudian menjalar ke kiri, seperti ditekan atau ditindih benda berat, atau dibakar, diremas, ditusuk, ya, dan penjalarannya bisa sampai ke leher, bahu kiri, lengan kiri. Gejala penyertanya adalah bisa keluar keringat dingin yang sangat banyak, sampai bajunya basah seperti orang mandi. Kemudian rasa susah bernafas, bahkan lemas, ada yang sebagian pasien yang pingsan. Slide. Nah, ini tadi, sehingga pasien datang ke UGD itu biasanya mengeluh yang dipegang adalah dada, seluruh dada. Dia tidak bisa istilahnya pointed, tidak bisa menunjuk arahnya di mana. Nah, bagaimana pasien-pasien yang tidak mengeluh nyeri dada? Biasanya itu adalah pasien-pasien dengan diabetes mellitus atau kencing manis dan wanita usia lanjut. Ya, baik. Slide. Ini tempat menjalarnya. Nyeri dada bisa ada di belakang tulang dada. Kemudian di tulang dada dia menjalar ke leher. Kemudian di bahu kiri. Ada yang seperti sakit gigi, lehernya kayak dicekik. Atau dia seperti mah. Nah, seperti mah itu di situ. Atau cuman di punggung belakang seperti terbakar. Gejala-gejala ini semua berkaitan dengan pembuluh darah jantung mana yang tersumbat saat itu. Baik, slide. Bagaimana dengan wanita? Nah, ternyata pada wanita karena tadi ada beberapa struktur anatomi yang berbeda, pembuluh darahnya kecil, sehingga sebagian besarnya malah tidak ada keluhan atau keluhannya tidak khas. Atau juga ternyata hanya terasa tidak nyaman saja. Baik itu di dada, kemudian di bahu, lengan, kemudian bisa juga di leher, bisa seperti itu. Kadang juga rasa tidak nyaman seluruhnya, pegal-pegal juga bisa gitu. Terutama itu adalah wanita usia lanjut. Baik, slide. Kayaknya sebelumnya Anda deh. Oh enggak ya ini. Ya udah enggak apa-apa. Ini tadi gambaran dari pembuluh darah jantung. Kalau misalnya kita lihat bisa ada serangan jantung itu tadi ternyata aliran darahnya tersumbat. Bagaimana penampakan di dalam? Di dalamnya itu adalah seperti nekrotik, itu jaringan yang daging seperti daging sate dibakar seperti itu. Jadi seperti itu. Bisa dia akan kembali ke normal secara perlahan-lahan tergantung luas dari otot jantung yang terkena. Atau bahkan dia tidak bisa kembali karena memang sudah lama serangan tersebut. Gitu. Jadi lama, kita punya golden period, biasanya 6 jam maksimal. Nah, itu golden period, waktu-waktu emas yang pasien dari serangan jantung harus segera ke UGD. Kalau lebih dari itu dan luas, biasanya kembali ke normal agak susah. Baik, slide. Nah, ini adalah mitos. Ternyata bahwa pasien-pasien wanita itu sebelum menopause dia merasa terbebas. Wah, saya tidak akan kena serangan jantung nih karena saya masih punya hormon estrogen. Ternyata itu semua adalah
mitos sebenarnya. Faktanya tidak seperti itu. Slide. Jadi bertambahnya usia akan semakin terlihat bahwa terjadi proses namanya tadi aterus. Jadi ada proses ini akan dipercepat oleh faktor-faktor dengan wanita ternyata memang premenopause tidak harus waspada di manapun menopause. Ya, slide. Ibu dokter suaranya keputus-putus apa saya aja ya sahabat? Putus-putus. Jaringan Bu Dokter. Jelas sih. Iya, yang Putus-putus, ya. bagian ini agak keputus-putus Bu Dokter. Oh, baik. Sebentar. Yang ini. Jadi penyakit jantung koroner ini bertambah itu bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Ditambah juga diperberat atau dipercepat apabila mempunyai faktor-faktor risiko yang tadi ada. Nah, bagaimana dengan itu? Jadi premenopause itu bukan berarti terbebas dari para wanita ini untuk mempunyai anggapan bahwa tidak akan terjadi serangan jantung. Tidak seperti itu. Jadi kita diharap tetap waspada di setiap jenjang usia, baik usia premenopause, menopause, ataupun toh bahkan postmenopause itu tetap waspada. Ya, slide. Masih putus-putus, mohon maaf nggak? Kalau udah bagus saja. Alhamdulillah. Ya, Bu Dokter, alhamdulillah. Ya, ini tadi kita lihat, jadi ini diagnosa sih ya, ini semuanya berlaku sebenarnya di seluruh pembuluh darah. Karena pembuluh darah manusia itu seperti rangkaian kabel, baik mulai dari pembuluh darah otak, jantung, bahkan sampai di kaki. Nah, ini kalau di jantung akan seperti ini. Jadi semakin tinggi atau semakin plaknya, penyakitnya juga akan bertambah berat. Prinsipnya begitu. Ya, slide. Slide. Ya, ini telur. Telur, ada gambar telur sih di situ ya. Tadi telur itu satu telur itu sebenarnya mempunyai banyak kalori yang banyak. Jadi bisa mencapai 200 sampai 300. Apakah kita masih boleh konsumsi telur begitu kan? Sebenarnya sih untuk kolesterol kita kalau misalnya konsumsi telur boleh-boleh saja. Tetapi tidak akumulasi dengan jumlah kolesterol yang lain. Misal ditambah dengan seafood, cumi, udang, begitu tidak. Jadi ada istilahnya nanti pemilihan-pemilihannya seperti itu harus dipertimbangkan. Baik, slide. Ya, jadi ada anggapan bahwa kalau misalnya pada pasien-pasien menopause risiko untuk terjadinya serangan jantung lebih besar, bagaimana dengan ada namanya estrogen replacement? Kita ada pengganti estrogennya. Ternyata banyak risikonya. Risikonya bisa beberapa kanker ya, baik kanker payudara, kanker uterus, rahim, atau kanker yang lain. Sedangkan benefitnya juga tidak terlalu, angkanya tidak terlalu tinggi, justru risikonya yang besar. Ya, slide. Selanjutnya, nah, pada pasien-pasien yang mengalami serangan jantung di UGD, apa yang akan dilakukan oleh dokter? Tentunya ini adalah suatu tindakan yang komprehensif. Jadi keluhan nyeri dadanya dihilangkan, kemudian kalau misalnya ada tekanan darah yang drop atau nadi, kita stabilkan. Kemudian prinsipnya mengurangi perluasan kematian otot jantung saat itu. Ada namanya diberikan obat-obat pengencer darah, kemudian ada pemberian oksigen, dan bahkan bisa dilakukan kateterisasi jantung saat itu, dipasang ring. Kalau misalnya memang tidak bisa dipasang ring, ada indikasi untuk dilakukan bypass jantung. Ya, slide. Ini adalah contoh dari kateterisasi jantung.
Di sini kita lihat kateternya ada yang biasanya dari pembuluh darah tangan, ini di kaki. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi dulu di mana letak sumbatan dan berapa besar. Nah, kalau misalnya sumbatannya itu besar atau signifikan, mulai 70% ke atas, baru dibalon, kemudian dilakukan pemasangan ring atau stent. Slide. Ya, ini adalah gambar dari pembuluh darah jantung yang dikateterisasi jantung ini normal. Nah, zat-zat yang masuk di dalam pembuluh darah itu namanya zat kontras. Jadi ini mulus semuanya dari pangkal sampai ujung mulus. Yang di A itu pembuluh darah jantung kanan, di B adalah pembuluh darah jantung kiri. Itu terdiri dari 2. Slide. Ya. Bagaimana kalau misalnya terjadi penyumbatan? Kita lihat yang gambar berwarna itu ada plak yang kuning-kuning. Nah, itu penyumbatan. Kalau pada saat dilakukan kateterisasi jantung, yang panah di atas itu zat kontrasnya tidak bisa mengalir atau mengalir sedikit ke bawah. Di situ ada namanya bayangannya putih ya. Nah, disitulah penyumbatan. Ini penyumbatannya bermakna, kurang lebih kalau itu di atas 70%. Sehingga kondisi seperti ini adalah untuk dilakukan stenting atau pemasangan ring. Slide. Ya, tadi ini sudah disebutkan di slide yang sebelumnya bahwa jika otot jantung mengalami kerusakan, kalau dibuka seperti itu contohnya. Next. Nah, ini adalah gambar dari balon dan stent atau ring. Kita lihat di sini gambar yang di awal itu ada penyempitan bermakna, kemudian balonnya masuk, belum dikembangkan. Nah, setelah dikembangkan balonnya, kemudian dikempiskan lagi, ditarik. Karena setelah balon baru masuk stent. Isi bolpen pilot. Jadi belum masuk di pembuluh darah yang tersumbat, kemudian di dalam balon dikembangkan, ringnya dikembangkan, maksudnya balon dalam ring kempiskan lagi, dikeluarkan. Dan ring itu yang terakhir akan nempel di situ. Dia akan ada proses namanya membentuk jaringan keloid atau namanya endotelialisasi. Jadi akan nempel di situ gitu, bukan berarti hilang karena ini adalah logam terbentuk dari kobalt. Next. Ya, kecil. Jadi kalau dibesarkan adalah seperti itu. Ini hanya nice to know supaya ibu tahu bahwa oh seperti ini loh ring sebenarnya. Baik, slide. Nah, pada pasien-pasien yang sudah dilakukan pemasangan ring, jangan lupa juga adanya modifikasi gaya hidup. Salah satunya adalah atasi stres. Jadi, manajemen stres, kemudian merokok stop, alkohol stop, makanan yang sehat dan seimbang itu memperbanyak makanan yang banyak mengandung serat seperti buah-buahan dan sayur, hindari makanan yang banyak mengandung kolesterol tinggi, dan jangan lupa aktivitas fisik tidak boleh berlebihan. Dan kontrol faktor-faktor risiko yang lain seperti tekanan darah, gula darah, maupun kolesterol. Slide. Bagaimana dengan rokok? Ternyata rokok itu, tembakau itu banyak efeknya. Dia bisa meningkatkan denyut jantung, nikotin sendiri bisa meningkatkan tekanan darah, bisa meningkatkan kadar kolesterol darah, dan menurunkan kadar oksigen. Slide. Saya agak percepat ya Bu ya, mohon maaf saya nanti yang poin-poinnya. Nah, ini adalah makanan seimbang kita. Jangan lupa perbanyak air putih sekitar 1.500 sampai 2.000 cc pada pasien-pasien yang atau kita yang mempunyai fungsi jantung yang normal. Kemudian perbanyak sayur-sayur dan buah-buahan, hindari makanan yang berlemak, berminyak dan manis. Tambah kalsium, vitamin D, vitamin B, dan B12, dan suplemen yang lain. Misalnya nasi itu mempunyai karbohidrat dan gula yang tinggi,
bisa diubah nanti dengan karbohidrat yang lain, misalnya roti gandum juga bisa, atau sekepal dari kentang rebus juga bisa. Slide. Siapa saja yang perlu pemeriksaan deteksi dini? Jadi semuanya sebenarnya bisa. Misalnya pada mereka yang mempunyai 1 atau lebih faktor risiko, kemudian yang berusia di atas 45 tahun. Bahkan sekarang karena semakin bergeser ya, kalau dulu laki-laki di atas usia 40, wanita di atas usia 45. Ternyata sekarang bergeser, di bawah 40 pun ternyata banyak yang mengalami serangan jantung. Kemudian mereka yang mempunyai keluhan nyeri dada pada saat aktivitas atau sesak nafas, berdebar-debar, dan perasaan yang tidak enak di dada. Slide. Apa saja yang harus dilakukan? Salah satunya adalah rekam jantung atau yang disebut elektrokardiografi. Yang slide kedua. Ya, ini adalah exercise stress test. Jadi ini adalah treadmill test. Bedanya dengan EKG tadi atau elektrokardiografi, kalau treadmill adalah jantungnya dipacu, sengaja dipacu, kemudian dilihat. Dipacu itu sama seperti melakukan aktivitas sedang sampai berat. Kemudian apakah pasien tersebut mempunyai keluhan nyeri dada atau adanya perubahan dari grafik EKG-nya. Yang lain? Next. Ya, next. Nah, ini ekokardiogram atau ekokardiografi itu adalah USG jantung. Fungsinya dia untuk melihat anatomi dan fungsi jantung. Tidak bisa melihat pembuluh darah jantung. Slide. Yang bisa melihat pembuluh darah jantung secara langsung adalah hanya ada 2 alat, yaitu ini CT scan atau CT coronary angiography, kita lihat di sini, dan ada namanya pemeriksaan kalsium score. Kalsium score itu adalah kadar kalsium di dalam pembuluh darah jantung. Semakin tinggi kadarnya, berarti risiko untuk terjadinya serangan jantung karena semakin tinggi untuk terjadinya plak aterosklerosis tadi. Slide. Ya, ini adalah coronary angiography tadi atau kateterisasi jantung. Di sini yang paling akurat. Jadi 99,9% akurasinya sangat tinggi. Baik, slide. Ya. Terima kasih. Mungkin ini slide terakhir yang terima kasih dari saya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu semua, monggo silakan disampaikan di sini. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Dokter. Karena materi sudah disampaikan, ada beberapa pertanyaan. Baik, yang kita mulai yang raise hand dulu. Silahkan. Ada Umi Nur dulu ya. Baik, silahkan Umi Nur. Baik, syukran Ustazah Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu Dokter, apakah ketika penderita sakit jantung itu mempengaruhi kebutuhan biologis? 1. Yang kedua, kenapa dari hasil pemeriksaan itu bisa jadi ke pembuluh darah yang bleeding gitu ya? Maaf, halo? Ya, Bu Dokter, kedengaran? Ya, tadi yang kedua skip. Kedua nggak kedengaran, mohon maaf. Ya, yang kedua setiap bulan itu setelah pemeriksaan echo, USG dan kawan-kawan itu selalu ada yang baru. Apakah itu harus di kolonoskopi? Apakah bulan depannya jadwalnya yang lain-lain yang rada-rada mengerikan gitu, Bu Dokter? Gimana caranya biar kita tenang menghadapi ini semua kenyataan yang harus dihadapi gitu ya? Kita siap, kemudian kedepannya apa yang harus kita perbaiki. Itu aja Bu Dokter. Jazakillahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang tadi apa Bu? Mohon maaf. Agak putus-putus. Kebutuhan biologis Bu Dokter. Oh, untuk kebutuhan biologis pada pasien-pasien dengan serangan jantung. Apakah wanita atau laki-laki? Iya. Ya, keduanya Bu Dokter. Apakah sama-sama menurun, sama-sama tidak? Nah, ya, jadi begini, pada pasien-pasien serangan jantung itu
Yang kita lihat nanti pada saat serangan jantung kan dilakukan ekokardiografi atau USG jantung. Di situ akan dinilai fungsi jantungnya. Nah, fungsi jantung utama. Kalau misalnya, karena ini akan berpengaruh. Kemudian, ini dulu ya. Nah, apakah pasien tersebut mempunyai komorbid? Komorbid adalah penyakit, misalnya pasien tersebut mempunyai satu ada diabetes, kemudian fungsi jantung menurun, warning ya, warning pada saat mohon maaf afwan untuk melakukan hubungan seksual. Karena pada saat melakukan hubungan seksual itu adrenalin rilis tinggi. Nah, pasien misalnya ada plak seberapapun besarnya, itu bisa tiba-tiba dia lepas atau rupture sehingga terjadi serangan jantung. Ini yang berbahaya. Kemudian, apalagi pasien tersebut fungsi pompanya dia terganggu. Dengan fungsi pompa terganggu itu akan butuh effort yang besar ya untuk melakukan suatu hubungan yang itu sama dengan aktivitas sedang sampai berat. Nah, ada trik-triknya tertentu. Biasanya, mohon maaf, salah satu pasangan yang sehat itu berada di atas, yang lebih aktif. Jadi yang pasien-pasien serangan jantung dengan komorbid terutama diabetes yang tidak terkontrol apalagi, kemudian fungsi jantungnya menurun, ini diharapkan pasif. Begitu. Ya. Kemudian yang kedua tadi, yang kedua itu maksudnya apakah setiap bulan harus ada pemeriksaan selain jantung ini, kemudian kolonoskopi dan lain-lain, begitu ya Ibu ya tadi ya? Iya, karena mengalami seperti itu, Bu Dokter. Oh, enggak. Jadi prinsipnya begini. Ini saya mengerucutkan di jantung ya, Bu ya. Jadi pada jantung itu biasanya di atas usia 40 tahun atau kurang dari 40 tahun kalau ada komorbid, kita melakukan medical check up. Medical check up yang tadi saya sebutkan biasanya minimal dengan EKG atau rekam jantung, kemudian treadmill test. Ini minimal 2. Ya. Dan faktor risiko yang lain, misal gula darah, puasa 2 jam, dan HbA1c itu adalah kadar gula darah 3 bulan sebelumnya. Dan kemudian profil lipid atau kolesterol. Ini untuk jantung. Plus kalau misalnya memang ada keluhan, saya kok cepat capek ya, aktivitas sedikit sudah cepat capek. Ini kita akan lihat fungsi jantungnya dengan ekokardiografi. Nah, kalau misalnya dari, ini jantung. Nah, dari pemeriksaan tadi, laboratorium yang lengkap tadi ya, bukan hanya gula darah dan profil lipid. Pada saat medical check up, ternyata, oh, ini ada indikasi suatu nih. Misal, SGOT, SGPT-nya, livernya tinggi. Kenapa ini? Nggak mungkin kita hanya bisa menegakkan diagnosa dengan satu pemeriksaan. Karena dengan laboratorium itu bukan pemeriksaan afwan, bukan pemeriksaan dewa, dia bisa mendeteksi penyakit apapun, tidak bisa. Jadi harus ada penunjang yang lain. Kalau misalnya seperti ini, apakah diperlukan pemeriksaan laboratorium tambahan? Atau nanti USG? Begitu. Atau nanti dari kondisi-kondisi ini biasanya kita langsung arahkan ke penyakit misalnya. Nah, dari penyakit dalam, oh nggak cukup nih hanya dengan pemeriksaan laboratorium, dengan adanya USG abdomen atau perut. Jadi, dilakukanlah pemeriksaan-pemeriksaan. Biasanya sesuai dengan indikasi, Ibu. Sesuai dengan keluhan pasien dan pemeriksaan penunjang yang lain. Itu sih. Jadi nggak semuanya, tidak semuanya. Tetapi biasanya package atau paket dari medical check up itu, kalau misalnya cardio advance, dia tadi, plus tetap ke THT, itu pemeriksaan dasar. Ada mata, ada gigi, ada screening obgyn, itu tetap seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ada lagi mungkin? Baik, selanjutnya pertanyaan dari Eyang Ma. Silahkan Eyang. Assalamualaikum Ustazah. Oke dokter. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasien jantung dok. Oh baik Ibu, gimana Ibu? Pasiennya dokter Yoga di rumah sakit. Oh ya, Prof Yoga ya. Ya, saya sudah pasang ASD, ASO, pasang ASO. ASO. ASO yang ukuran terbesar. 24.
karena 6 tahun yang lalu ada indikasi bocor. Baik. Penyebabnya apa? Kami nggak tahu, dokter juga nggak ngerti. Tiba-tiba membesar bocornya. Saya waktu itu sudah menopause, juga darah tinggi, dan saya ada diabetes. Ya, apa yang tadi disebut bilang semua ada di saya. Terus obat saya juga yang saya tanyakan, saya dapat glimepiride, metformin, angindrin, Concorde atau bisoprolol, kandesatran, tromboastilat. Apakah itu akan dikonsumsi saya seumur hidup? Yang ingin saya tanyakan. Soalnya kalau saya merasa sehat, saya nggak minum obat itu, tiba-tiba saya kolaps lagi. Kacau lagi. Terus saya sendiri gemetar, gitu. Gemetar apa sih? Kayak tremor. Terus sedikit dada agak nggak nyaman. Saya baru pulang tadi siang konsul dengan Dokter Mustika di RS Bunda. Ya, Depok ya? Ya, Depok. Sebulan minggu depan saya dikonsul ke saraf. Oh, baik. Kaitannya gitu loh yang ingin saya tanya, kok saya dikonsul ke saraf. Kenapa? Karena keluhan juga selain nggak nyaman, ada sakit kepala dan telinga berdenging. Oh, baik. Ya, Bu. Tensinya sempat tinggi, kacau. Tensinya naik turun. Kalau saya minum obat dia turun, nggak saya telat minum obat dia naik lagi sampai 180, bawahnya 100. Waduh, iya tinggi ya Bu ya. Baik. Ya, itu yang bikin kepala saya nggak nyaman. Terus yang ingin saya tanyakan, apa bedanya yang saya rasa jantung bocor dengan yang koroner? Apakah bisa saya menderita koroner? Karena setahun yang lalu saya baru di kateter, hasilnya baik. Baik, bagus. Ya, ya Dok. Terima kasih. Baik Ibu. Ya. Baik Ibu. Kompleks. Atau apa namanya? Jadi ada kebocoran di sekat jantung ibu, serambi ibu, kemudian dipasang amplatzer begitu ya, dipasang kayak payung begitu. Jadi gini Bu prinsipnya, pada pasien-pasien dengan diabetes dan tensi jantung ya Bu. Iya, Dok. Obatnya mohon maaf sepanjang usia. Sepanjang usia. Harus. Enggak boleh. Masya Allah. Karena memang jadi ada keseimbangan tubuh itu bisa regulasi gula darah sendiri. Nggak bisa secara otomatis. Sehingga call a friend. Call a friend-nya ya teman-temannya adalah obat. Begitu ya Bu. Ibu dengan minum obat ini tujuannya mohon maaf bukan sembuh, tetapi terkendali atau terkontrol dengan obat. Bedanya mungkin dengan pasien atau orang-orang yang non-diabetes, non-hipertensi, tapi Ibu mohon maaf minum obat gitu loh Bu. Bu dokter tadi suaranya putus-putus Bu dokter, mohon maaf. Yang pentingnya malah putus suaranya, Masya Allah. Ya, jadi prinsipnya adalah diabetes, hipertensi itu long life, minum obatnya sepanjang usia. Bukan berarti sembuh, tetapi terkontrol atau terkendali. Gitu ya. Nah, apakah pada pasien-pasien diabetes atau hipertensi, meskipun nih ibu sudah dikateteris, ternyata kunya masih bisa terjadi, gitu loh. Masih bisa ada. Tetapi ibu kan sudah minum nih obat-obatan. Ada obat pengencer darah juga, anti hipertensi juga ada. Semuanya kan ibu sudah. Hanya nanti obat-obat ini bukan berarti begini, sudah minum obat. Karena kita punya. Jadi misalnya nih, ibu dengan hipertensi, minum kandesartan 16 mg. Nah, 100, berarti ibu belum terkontrol. Gitu ya. Ibu tadi belum terkontrol, harus kombinasi. Karena pasien diabetes, hipertensi, tensinya maksimal 130/80, maksimal. Diabetes itu. Kemudian kolesterolnya sekarang. Kolesterol yang jahat, LDL-nya, maksimal 55. Orang lain mungkin masih, yang non-diabetes masih bisa
100 gitu. Tapi kalau diabetes di bawah itu. Nah, kemudian apa lagi? Gula darahnya HbA1c-nya kalau bisa maksimal 6. Harus di bawah itu. Jadi memang seperti Ibu tadi, oh saya nggak minum nanti tiba-tiba naik lagi. Ya memang seperti itu karena tubuh sudah tidak bisa meregulasi sendiri. Harus butuh bantuan dengan obat. Jangan pernah punya anggapan bahwa, duh obatnya banyak, nanti ginjal saya rusak. Itu mitos. Pasien dengan tensi dan diabetes ginjal terjadi gitu. Bu dokter, Ya. dari mitos hilang suaranya, dari mitos. Ibu, Dari mitos iya, Bu. suaranya hilang, dari mitos. Minum Oh obat ya, banyak apa namanya kena ginjal, mitos itu langsung hilang ya. suaranya. Jadi kalau misalnya orang awam itu bilang kalau minum obat banyak nanti akan merusak ginjal. Itu adalah mitos gitu. Faktanya kalau tidak meminum obat justru itu akan progres ke ginjal. Pun bisa langsung ke ginjal. Hipertensi pun bisa langsung ke ginjal. Gitu. Diabetes bisa langsung ke jantung, sama hipertensi juga bisa ke jantung. Sehingga kita usahakan untuk memutus rangkaian itu tadi. Gitu, Bu. Ya, semoga sudah jelas ya Ibu tadi ya. Ada lagi mungkin? Ya. Udah eyang, Kaitan Bu dokter, beliau udah eyang. kaitannya Ya, dengan diet, mana? kaitannya dengan diet. Kaitannya dengan diet. Diet ya, Bu, makanan ya. Ya. Nah, makanan itu kan begini, Bu, apalagi mohon maaf, Ibu kan ada diabetes, hipertensi, berarti kan memang harus ketat. Ada namanya good lifestyle. Jadi yang sehat dan baik, Bu. Jadi tetap itu gitu. Karena apa? Kolesterol yang tinggi itu bisa menimbulkan plak di dalam pembuluh darah. Semua pembuluh darah, termasuk pembuluh darah jantung. Itu ya, Bu. Atau juga makanan-makanan yang banyak mengandung karbohidrat karena ada ada diabetes, Ibu. Nah, ini otomatis akan merusak regulasi atau kontrol dari tekanan gula darah. Gitu loh, Bu. Jadi dietnya memang harus diet yang sehat, kenyang dan sehat intinya. Yep. Jadi diubah Bu dengan diubah dengan sayur, buah. Buah pun untuk diabetes adalah terbatas ya, yang tidak mengandung kalori tinggi, tidak durian, tidak mangga begitu. Jadi ada yang tertentu memang yang boleh untuk diabetes. Itu sih. Ya. Itu ya, Paham. Bu. Ya, Paham. baik. Ya. Jazakallah khair. Wa jazakallah khairan. Iya, mungkin ada satu lagi pertanyaan, Ibu Dokter, Ada di satu kolom lagi, chat tapi ya. ada dua, Iya, ada baik. dua sebenarnya. Dua, yang satu beliau langsung ke dialeto message, apa sih, langsung ke pribadi. Direct message. Oke, baik. Kita bacakan dulu yang awal ya. Ini dari Umi Fida. Bertanya Ibu Dokter, seperti yang dijelaskan tadi, merasa sakit di dada tengah terus ke kiri, dan terasa punggung, bahu, dan di leher juga ada nyerinya. Ada waktu-waktu tertentu terasa atau mengalami rasa yang tidak nyaman. Yang sering saya rasakan bila bangun tidur, apakah ini indikasi ada serangan jantung? Atau rasa tidak nyaman ini ada hubungannya dengan gigi yang berlubang dan masih ada akarnya yang belum tercabut? Jadi mungkin beliau bertanya sebenarnya. Maaf, oh baik. Nggak apa-apa. Baik. Jadi mungkin sedikit dirangkum, Bu Dokter. Ya. Jadi apakah ciri-ciri seseorang kena serangan jantung itu apa sih gitu ciri-cirinya? Apakah kita cuman tadi seperti Ibu Novida sakit di jantung menyebar ke kiri, ke bagian kiri, dada sebelah kiri, ke leher? Apakah itu sudah indikasi ada serangan jantung? Ataukah karena memang beliau itu punya gigi yang berlubang dan akarnya belum dicabut? Apakah itu juga berpengaruh dari situ? Ini sebenarnya kegawat daruratan apa yang membuat kita harus langsung ke UGD gitu loh, merasa itu serangan jantung gitu. Itu aja Ya, mungkin. Ya, baik. Jadi begini, sebenarnya adalah
bilang masyarakat dari yang tanpa gejala, mohon maaf, biasanya tiba-tiba meninggal mendadak, kemudian gejala yang tidak khas sampai gejala yang khas. Ini dulu. Nah, saya gejala yang khas dulu ya. Karena tidak semua nyeri dada itu adalah serangan jantung. Yang perlu kita waspadai adalah faktor-faktor risiko. Yang tadi, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merokok, genetik atau keluarga. Kemudian nyeri dada yang bagaimana? Nyeri dada yang satu dipicu dengan aktivitas fisik. Ya, karena dengan aktivitas fisik itu adrenalinnya tinggi. Kemudian nyeri dadanya seperti ditekan benda berat, seperti diremas, dicengkeram, kemudian seperti kayak leher dicekik, bisa tembus ke belakang, bahu kiri, lengan kiri. Lama nyerinya lebih dari 20 menit, dan disertai keluar keringat dingin yang sangat banyak sekali. Ini yang sangat-sangat khas, jadi seperti teori di buku. Ini yang harus segera, as soon as possible, ke klinik terdekat atau UGD terdekat. Kemudian, bisa terjadi juga pada saat dini hari. Jadi di atas jam 12 sampai subuh. Ini paling sering terjadi. Karena pada jam-jam ini adrenalin rilisnya tinggi. Jadi hormon adrenalinnya keluarnya banyak. Tinggi sekali saat itu. Sehingga pada beberapa pasien jantung memang kejadiannya paling sering adalah jam-jam begitu ya Bu. Satu dipacu dengan exercise. Yang perlu waspada itu. Kemudian dini hari. Dan apakah semuanya begitu, aduh saya jadi parno nih sedikit, udah ke dokter, aduh ini jangan-jangan serangan jantung. Kan tidak seperti itu. Jadi harus tahu, mengenali diri sendiri, apa faktor risiko yang saya punya. Itu yang utama. Halo? Iya, Bu Benar, Dokter. Bu Dokter. Ya. Terdengar ya? Ya, jadi putus-putus, maaf karena sinyalnya jelek. Jadi itu tadi, nggak semua nyeri dada karena penyakit jantung koroner. Yang perlu diwaspadai adalah yang gejala yang khas tadi dan kenali faktor risiko. Nah, untuk tahu faktor risiko bagaimana? Ya berarti harus check up. Check up-nya apa? Ya check up laboratorium. Laboratoriumnya apa? Yang paling utama untuk di jantung adalah gula darah dan kolesterol. Kolesterol itu ada kolesterol Nah, terus apa lagi? Ya, Dari kolesterol, Bu EKG. Dokter, suaranya hilang. Dari kolesterol. Kemudian ada kolesterol baik itu namanya HDL. Ada kolesterol ya, as possible. Gitu. Atau waduh, saya kayaknya ini sudah obesitas. Mohon maaf, waduh, kayaknya kegemukan saya ini. Jangan-jangan kolesterol, gula darah saya naik. Atau kok saya sudah mulai ada keluhan cepet capek ya. Nah, ini bisa. Begitu ya. Jadi sesegera mungkin kalau bisa cek untuk deteksi dini penyakit jantung koroner. Gitu ya, Bu? Iya. Ya, Baik, bagaimana ya. Iya, jadi yang pemeriksaannya ke laboratorium ya, Bu Dokter. Laborat atau di laborat di klinik itu biasanya kan ada ya Bu, EKG, minimal EKG deh, EKG sama cek laboratorium gula darah sama kolesterol. Nanti Ya, bagaimana kita, dilihat? maaf, kita minta sendiri ya ke laboratoriumnya. Bisa, boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ada sebagian laboratorium yang bisa Bu, seperti itu gitu. Oh, baik, ya. Ya kalau mengenai ke yang berhubungan dengan gigi berlubang dan akar gigi yang masih tinggal itu ada ke situ nggak, Bu Dokter? Karena leher Jadi saya ini, leher saya ini. Jadi gini, kalau misalnya gigi, hubungannya itu yang paling sering memang dengan penyakit jantung katup, Ibu, atau klep jantung. Karena infeksi di gigi itu, dia bisa menginfeksi katup jantung. Itunya itu, karena kumannya sama dari data penelitian. Nah, sehingga memang harus dibereskan dulu. Tetapi, ada sebagian juga karena
dengan adanya infeksi gigi namanya periodontitis, itu bisa dia mengakibatkan timbulnya plak itu. Bukan mengakibatkan ya, mempercepat. Karena plak itu juga dari data penelitian, dia setelah diteliti ada faktor-faktor inflamasi atau radang yang bisa mempercepat timbulnya plak. Begitu, Bu. Tapi bukan berarti, oh ini akar gigi saya sakit, jangan-jangan ini ada jantung. Tidak seperti itu. Nggak seperti itu. Jadi kita kerucutkan semuanya. Diberesin dulu giginya. Apakah kalau sudah diberesin masih nyeri? Nah, itu berbeda lagi gitu loh. Itu ya, Bu. Iya, Dokter. Makasih banyak, Dokter. Sama-sama ya. Masya Allah. Ini saya bacakan satu ya, Bu Dokter, dari yang Japri langsung ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Usia saya 57 tahun. Saya masih suka olahraga lari, terakhir dengan jarak 21 km. Nah, untuk tahun 2024, saya mau naik ke full maraton. Saya tidak pernah ada keluhan pada jantung saya, tapi kakak adik saya dan orang tua meninggal karena serangan jantung. Apakah saya berisiko jantung juga? Apakah olahraga lari riskan buat jantung saya? Matur nuhun untuk jawabannya. Apa matur nuhun? Matur nuhun katanya. Jangan-jangan itu Bunda Irma ya, bukan ya? Ya, Bunda Irma Orbarena. Masya Allah. Oh iya. Masya Allah, Bunda Irma. Iya, terima kasih Bunda Irma. Ya, jadi sebenarnya begini, saya lihat deh Bunda Irma itu memang suka kompetisi ya, kompetisi lari gitu. Bagus sih sebenarnya maraton itu bagus. Nah, saya yang mau tanya apakah Bunda Irma ini ada hipertensi tidak, ada diabetes tidak, gitu. Karena kalau misalnya faktor risiko dari keluarga sebenarnya ada, ini yang perlu dinotis atau dibintangi. Jadi mohon maaf harus hati-hati gitu. Nah, ada target-target tentu pada pasien-pasien kita semua lah, bukan ya, kita semuanya, untuk melakukan suatu aktivitas. Kita mempunyai target heart rate atau denyut jantung. Ada rumusnya yaitu 220 dikurangi usia. Misal usia 57. 220 kurangi 57, 3, 11 berarti 11 kurangi 163 maksimal itu heart rate atau denyut jantung dari Bunda Irma. Kalau kita melakukan aktivitas, Bunda Irma melakukan aktivitas, Bunda melakukan aktivitas, tidak boleh lebih dari itu. Misalnya lari, kan pakai jam. Sudah 167, nah itu sudah berbahaya. Sehingga diturunkan. Yang paling aman adalah 90-95% dari target denyut jantung maksimal tadi. Kalau sudah mencapai 90, diturunkan. Karena apa? Semua orang, baik apakah itu ada faktor risiko atau tidak, jika melebihi target denyut jantung maksimal, bisa terjadi tiba-tiba serangan jantung. Karena apa? Dengan nadi yang cepat, ada stres di dalam pembuluh darah. Nah, misalnya kita nggak tahu nih, belum pernah lihat apakah pembuluh darah jantung kita ada plak atau enggak. Katakanlah ada plak sedikit. Tiba-tiba plak itu dia bisa lepas atau lurut atau rupture dan dia menyumbat nanti. Bisa serangan. Itulah yang terjadi pada atlet. Atau juga dengan adanya nadi yang cepat begitu, oksigen konsumsi di jantung itu tinggi, kebutuhan oksigennya tinggi. Akhirnya apa? Jika tinggi, ternyata nggak mencukupi semuanya, termasuk di generator listrik. Nah, dengan kondisi seperti itu, terjadinya aritmia atau gangguan listrik jantung. Itulah yang berbahaya. Sehingga saya saran buat Bunda Irma, karena mohon maaf, Afwan, ada faktor risiko di keluarga, cek jantungnya. Kalau untuk ingin tahu dengan treadmill, Bunda pasti bisa treadmill karena sudah maraton berkilo-kilo. Di atasnya treadmill adalah CT scan jantung. Jadi yang bisa melihat pembuluh darah jantung secara langsung itu ada dua. Satu tadi CT scan dan atau kateter. CT scan itu akurasinya sekitar antara 85 sampai 90%. Nah, kateter memang di atasnya CT scan, di atas 90, ya 99% sekian. Cukup kalau misalnya tidak ada
tidak ada keluhan, cukup dengan CT scan. Jadi begitu bisa melihat kondisi, oh jantung saya clear, monggo silahkan berlari dengan rumus target heart rate maksimal tadi. Gitu. Masya Allah. Itu ya Bu. Bagaimana Masya Allah. Bu Irma, Umi Irma, bagaimana? Sudah jelas penjelasan dari Bu Dokter? Miss Tina, boleh bertanya, Miss Tina? Tunggu dulu ya sayangnya, sebentar ya. Gimana Ibu Irma? Insya Allah jelas. Kalau enggak nanti WA Bunda Irma seperti Jelas, Dok. Jazakallah Nah, khair. Jazakallah khair, Bunda. Masya Allah, terima kasih sudah join. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bunda Irma ya. Mudah-mudahan bisa terus melakukan aktivitas olahraganya yang Masya Allah di usia yang Masya Allah gitu ya. Iya. Amin. Baik, rekan-rekan semua, di sini sudah jam 17.12. Ibu Dokter, kira-kira sampai berapa lama lagi bisa? Boleh. Ada yang masih bertanya, Ibu Dokter. Saya bilang tanya Bu Dokter. Masalahnya antri banget gitu ya, Masya Allah. Baik, mungkin kami batasi satu pertanyaan lagi saja mungkin ya Dokter, yang lainnya monggo silahkan di japri ke admin. Mudah-mudahan Ibu Dokter ada waktu untuk menjawab nanti lewat WhatsApp ya. Oke, baik, sekarang dari tadi sepertinya ada Umi Husna ya, sudah dari tadi, ini udah raise hand dari tadi. Silahkan Umi Husna. Ya, Assalamualaikum Dok, selamat sore. Ini Dok, suami saya sudah pasang ring selama 13 tahun dari tahun 2010. Jadi pasang ringnya itu 3, pasang balonnya 2. Nah, selama ini alhamdulillah sehat-sehat aja Dokter. Terus yang ingin saya tanyakan, bolehkah suami saya itu olahraga bersepeda dan berenang? Dan yang kedua, jika tidak konsultasi selama 1 bulan, apakah ada hubungannya dengan ringnya itu, Dokter? Jika terlupa konsultasi gitu. Ya, udah begitu ya Bu ya. Ini ya. Baik, Dokter. Syukur Dokter jawabannya. Apa Ibu ya, baik terima kasih. Maaf usia Bapak berapa ya Bu? 54 tahun Dokter. 54. Ya Allah, 13 tahun yang lalu ya. Berarti saat usia 41 tahun ya Bu ya? Iya. Ya. Dok. Jadi Bapak udah pasang 3 stand dan 2 balon. Kemudian apakah bisa olahraga sepeda dan renang? Prinsipnya begini Bu. Satu, ya, Dokter. apakah Bapak hanya penyakit jantung koroner ini? Tidak ada hipertensi, diabetes dan lain-lain, tidak ada. Nah, ada komorbid gula darah, Dokter. Oh ya, diabetes ya. Nah, kalau obatnya rutin diminum, kemudian sudah diperiksa ECO atau USG jantung, fungsi jantungnya bagus, sudah pernah di treadmill test setiap tahun atau 2 tahun sekali, kondisinya normal, boleh olahraga itu. Boleh. Asal tadi tetap ada rumusnya olahraga itu. 220 dikurangi usia Bapak. Nggak boleh lebih dari itu. Kemudian, kalau misalnya memang belum rutin olahraganya dengan sekarang menggunakan rumus 3-30. Kalau misalnya masih awal untuk memulai, 3 kali dalam sepekan, masing-masing adalah 30 menit. Gitu ya Bu, 3-30. Di awal itu. Kemudian kalau misalnya sudah adaptasi, boleh nanti. Mau memperbanyak atau intensitasnya, atau memperlama durasinya, boleh. Yang penting tetap diawalin itu. Itu sudah cukup bagus untuk melatih otot-otot jantung. Ya, jadi boleh. Sepeda, renang boleh jika tidak melebihi heart rate atau denyut jantung maksimal, kemudian berobat rutin teratur, minum obat teratur, dan memang sudah dipastikan bahwa fungsi jantungnya oke, nggak masalah. Kalau misalnya fungsi jantungnya terganggu, nggak usah sepeda renang dulu, dengan jalan kaki saja sudah cukup bagus. Ya. Nah, kemudian apakah kalau misalnya tidak kontrol 1 bulan, bagaimana dengan ringnya? Tidak kontrol 1 bulan, asal obatnya rutin setiap hari diminum, tidak apa-apa Ibu.
Bahkan saya kalau misalnya pasien sudah stabil bisa 3 bulan sekali kontrol. Begitu. Baik. Asal obatnya rutin. Ya. Iya, iya. Memang seumur hidup dokter minumnya. Ya, memang sepanjang usia. Ya deh. Gitu Iya. ya, Bu. Ya, syukran jazakillah khair Ustazah. Dokter. Alhamdulillah teman-teman semua pasti masih banyak yang penasaran ya, masih banyak juga nih di kolom chat yang Masya Allah banyak. Jadi bagi teman-teman yang masih ada penasaran, silahkan mungkin bisa chat Umi Yanti, Umi Sinagawa, nanti bisa diteruskan ke dokter ya, Masya Allah. Bukannya kalau pengennya sih terus ya dokter ya, masih banyak yang pengen dibagi ya, Insya Allah. Tapi waktu juga ya, Masya Allah. Baik, mungkin dari pemaparan dari Bu Dokter sudah sangat-sangat jelas dan kepada teman-teman semoga bisa mengambil manfaatnya. Mudah-mudahan kita semakin aware ya, semakin peduli gitu dengan jantung koroner ini gitu ya. Apalagi dengan orang-orang yang dengan resiko ya, tadi dengan faktor resiko. Baik, untuk selanjutnya terima kasih Ibu Dokter. Sama-sama, terima kasih. Ilmunya bermanfaat. Baik nih, Bu Dokter, sekarang ada sesi pertanyaan katanya untuk mengasih reward. Mungkin Ibu Dokter bisa memberikan 2 pertanyaan kepada rekan-rekan kita dan teman-teman bisa langsung raise hand apabila bisa menjawab atau ketik di kolom chat. Oke, siap teman-teman. Silahkan Ibu Dokter. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama yang tadi kita jelaskan tadi adalah penyakit jantung koroner. Yang perlu kita kenali di awal adalah faktor-faktor risiko. Nah, coba disebutkan faktor-faktor risiko penyakit jantung koroner itu apa saja? Oh, Masya Allah. Yang pertama kali raise hand di saya Eyang Ma. Masya Allah. Ayo, silakan Eyang. Masya Allah, silakan Eyang. Siap. Ya, yang pertama beresiko kena jantung koroner adalah 1, dia lansia sudah atau wanita sudah menopause dan mempunyai komorbid diabetes atau hipertensi. Dan 1 lagi ada keturunan penyakit tersebut. Ya, baik. Bagaimana Bu Dokter? Ya, jadi tadi ada, mohon maaf terputus, ada diabetes, hipertensi, katanya Ibu ya. Kemudian menopause. Menopause boleh. Kemudian keturunan. Ya. 1 lagi komorbid yang lain. Yang biasanya cek di laboratorium. Kolesterol. Iya, kalau gulanya ya, komorbid gula, gula. Ya, betul. Gula sama kolesterol LDL. LDL yang jahat, ya. Ya, betul, Bu. Oh, Masya Betul, Allah. Masya Allah, ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya, Iya. betul ya, Insya Allah, betul. Betul ya dokter ya, Masya Ya, Allah. Insya Allah, betul. Baik, pertanyaan pertama sudah. Sekarang pertanyaan kedua dokter. Silakan. Ya. Kemudian selain tadi pengobatan penyakit jantung koroner itu tentunya dengan pemasangan ring, ada obat-obat untuk faktor risikonya tadi, apalagi yang perlu diperhatikan selain itu untuk istilahnya meningkatkan kualitas hidup. Selain obat, pasang ring, apalagi? Ayo, rekan-rekan, silakan. Nggak boleh menjawab lagi ya. Oke, nggak boleh. Oh, di sini sudah ada yang raise hand, Masya Allah. Umi Fatimah silakan. Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab faktor untuk menghindarin supaya jantung tidak kena penyakit jantung koroner. Pertama, pola hidup sehat seperti istirahat cukup, olahraga yang cukup dan teratur, serta makanan yang baik dan sehat. Juga yang lainnya memeriksakan medical check up. Masya Allah. Bagaimana Bu Dokter? Benar? Ya, Insya Allah benar. Masya Allah. Semua pada mendengarkan dengan seksama ya Bu Dokter berarti ya. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah kepada para pemenang. Eyang Ma, Umi Fatimah nanti bisa menghubungi admin ya. Silahkan dihubungi admin.
Baik, rangkaian acara kita sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron jazakillah khair kepada Bu Dokter yang sudah membagikan ilmu yang Masya Allah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga Ustazah juga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah. Dan kepada kita semua, semoga tadi menjadi bekal kita ya untuk lebih peduli terhadap diri kita sendiri, lebih menyadari tentang kesehatan kita juga ya. Tadi menjaga pola hidup sehat gitu bagi yang belum jangan sampai ya terkena penyakit jantung ya. Jadi intinya ya pedulilah terhadap diri sendiri. Baik teman-teman sekalian, kita tutup saja acara kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Tuh, saya jadi gugup. Hamdalah dan doa kafaratul majelis. Grogi moderatornya, Masya Allah. Moderatornya Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustazah. Bu Dokter, terima kasih banyak. Bu Dokter yang apa yang belum terjawab boleh saya japri Ibu Dokter? Boleh, insya Allah boleh Bu. Boleh ya Bu, Masya silakan. Allah. Ya. Jazakallah Terima kasih, khairan. jazakumullah khairan. Ya. Mohon maaf atas kesalahan saya tadi. Masya Allah, nggak ada salah Ustazah, Masya Allah Bu Dokter, Masya Allah. Semoga Bu Dokter mau kembali lagi membersamai kita ya, Insya Allah suatu saat ya. Insya Allah, ya Ibu, Insya Allah. Hai, jazakallah khairan Ustazah Bu Dokter. Selamat sholat maghrib. Selamat maghrib. Ya, Ibu, selamat sholat maghrib. Terima kasih. Hai. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih banyak Bu Dokter. Hai, jazakallah khairan sahabat semua. Waalaikumsalam. Hai.